selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go! Aku akan memberimu kesempatan lagi. Patriark Salju tiba-tiba menjadi dingin, dan pihak Salju berkata, "Patriark, silakan bicara." Pemimpin klan Salju berkata dengan dingin, "Nanti aku akan memberimu 2 pil sihir es, yang bisa memulihkan 2/3 dari lukamu dalam waktu singkat. Tapi kamu punya tugas, yaitu mencari cara untuk menangkap bocah itu." Saat mendengar 2 pil dewa es, Sui sangat senang. "Ya, Patriark." Setelah itu, 2 pil yang berkilauan seperti salju jatuh ke tangan pemimpin klan Salju. Setelah pihak Salju menelannya, dia langsung duduk. Lin Tian dan Luo Han telah berjalan keluar dari keluarga Dewa Salju, dan membawa Dugu Huan Tian keluar dari salju dan menuju ke sebuah gunung sunyi di luar. "Aku akan berlatih di sini. Nanti setelah selesai, aku akan bermain untukmu, oke?" Lin Tian tersenyum pada Luo Han. Luo Han mengangguk dengan polos, sementara Lin Tian memandang Dugu Huan Tian, "Kau bisa membantuku di sini. Jika ada masalah, biarkan Nona Luo yang membantumu." "Ya, Guru." Lin Tian menutup matanya dan langsung membuka langit dan bumi. Akar roh yang tertekan segera tumbuh dengan gila, dan beberapa tulang roh muncul, yang membuat perubahan kecil pada aura Lin Tian. Dari Raja Dewa menjadi Raja Dewa. Di sampingnya, Dugu Huan Tian menarik napas dan bergumam dalam hati, "Apakah peningkatan kultivasi guru terlalu cepat?" Ada cahaya salju dalam kegelapan, dan bayangan dalam cahaya salju itu sedang menatap Lin Tian, namun merasa heran, bagaimana bisa orang ini, yang bukan dewa, menembus begitu mudah? Bagi Lin Tian, mencapai kerajaan ilahi berarti bidang ruangnya menjadi lebih kuat dan lebih dekat ke Kaisar Dewa. Tapi sejak dia tahu bahwa tanah tandus ini memiliki ras dewa unik, Lin Tian juga sadar bahwa ada kesenjangan besar antara kultivasinya dan orang-orang itu. Oleh karena itu, Lin Tian menarik napas dalam, membuka matanya, dan jatuh ke dalam renungan. 10.000 tahun lalu, apakah orang-orang aneh di tanah tandus itu semuanya manusia dari dewa yang berbeda? Saat Lin Tian sedang bingung, Dugu Huan Tian berkata dengan semangat, "Guru, apakah Anda baik-baik saja?" "Aku baik-baik saja." Setelah Lin Tian menjawab, dia melihat Tian Luo dan roh Tian Luo di ruang sihir. Lin Tian hanya berhasil memasukkan roh Tian Luo ke dalam tubuh Tian Luo, tetapi dia masih terjebak oleh benang es dan masih tertidur. Bukan hanya dia, tetapi juga kecapi bulan suci. Ini membuat Lin Tian bingung, kenapa semuanya seperti ini? "Guru, kita akan kemana selanjutnya?" Dugu Huan Tian tiba-tiba memotong lamunan Lin Tian, dan Lin Tian kembali ke jalan dewa, cari tahu berapa banyak kekuatan yang ada di tanah tandus ini, dan seberapa besar petanya. Itu terlalu sulit. Dugu Huan Tian merasa itu seperti mimpi belaka, dan Lin Tian tersenyum padanya sambil berkata, "Kenapa? Ada masalah?" "Guru, saya tidak bermaksud mengecilkan, tapi tanah tandus ini selalu menjadi tempat paling misterius di dunia dewa. Banyak orang ingin mengetahuinya. Tapi sering terjadi perubahan besar di banyak tempat di tanah tandus. Bahkan jika sebelumnya ada catatan rinci, mereka akan segera menjadi tidak berlaku. Jadi tidak ada yang mencatatnya sama sekali. Jadi memahami tempat ini lebih sulit daripada menjadi dewa bintang 9. Lin Tian tidak terkejut, tetapi menatap Luo Han, karena dia adalah kuncinya. Tapi Luo Han, jelas tidak tahu banyak. Lebih tepatnya, dia adalah wanita Shenzhou yang hilang ingatan. Melihat Lin Tian menatap Luo Han, Dugu Huan Tian bertanya-tanya, "Guru, apakah Anda ingin mendapatkan informasi dari dia?" Tapi Lin Tian tertawa, "Tidak, aku hanya ingin bermain untuknya." Pada saat yang sama, Lin Tian mulai bermain musik. Dugu Huan Tian mengeluh, "Aku harus tidur lagi." Setelah itu, Dugu Huan Tian pun tertidur. Namun di balik cahaya salju dalam gelap, setelah mendengar musik itu, bayangan menjadi serius. Orang ini, bagaimana bisa dia memainkan Luo Shenku milik klan Dewa Luo? Bayangan itu mendengarkan sebentar, lalu buru-buru menjauh, dan membungkus dirinya dengan kekuatan untuk mencegah terpengaruh oleh suara itu. Tapi Luo Han mendengarnya dengan penuh minat. Lin Tian tentu menyadari reaksi orang dalam kegelapan itu, jadi ia bertanya-tanya dalam hati, apakah suara ini berpengaruh pada para dewa? Untuk membuktikan idenya, Lin Tian memperkuat permainannya, dan suaranya menjadi lebih keras. Bayangan itu kabur lagi karena ketakutan.
Ini membuat Lin Tian senang, sepertinya memang benar. Tapi Luo Han mendengarkannya sambil tersenyum, seolah lagu itu adalah hidupnya. Setelah setengah jam berlalu, Lin Tian berhenti dan berkata dengan senyum, "Aku sudah memainkan ini 20 kali barusan. Coba tebak berapa kali?" Namun Luo Han mengangguk dan berkata, "Kalau kamu butuh apa-apa nanti, katakan saja. Aku akan bantu lebih banyak, asal kamu mainkan lebih banyak untukku." Lin Tian tertegun lalu tersenyum, "Kalau aku minta kamu melakukan sesuatu, kamu akan lakukan?" "Ya," jawab Luo Han dengan pasti. Tapi Lin Tian tertawa, lalu Du Guhuan Tian terbangun dan berkata, "Sudah selesai dimainkan?" Setelah Lin Tian mengiyakan, dia melihat ke arah Luo Han dan bertanya, "Siapa lagi yang kamu kenal di tanah tandus ini?" "Beberapa," kata Luo Han sambil berpikir. Lin Tian penasaran, "Oh, siapa?" "Misalnya, kakak pemancing, kakek penebang kayu, paman pandai besi." Luo Han menyebut satu persatu. Du Guhuan Tian di sampingnya tercengang. "Apa? Kakak pemancing? Kakek penebang kayu? Paman pandai besi?" "Ya." Luo Han mengangguk polos. Tapi Lin Tian tahu pasti ada sesuatu yang tidak beres, karena Luo Han cenderung polos, dan ekspresinya kadang mencurigakan. Jadi Lin Tian bertanya sambil tersenyum, "Siapa yang paling dekat?" "Ini, kakak pemancing," jawab Luo Han, dan Lin Tian tersenyum, "Bisakah kamu membawa kami menemui kakak pemancing itu?" "Bisa," kata Luo Han dengan senang, dan sambil berjalan, dia berkata, "Kakak pemancing ini jago memancing. Kalau kamu kehilangan kailnya, kamu tetap bisa menangkap ikan besar." Du Guhuan Tian agak tak habis pikir. Dalam tingkat kekuatan mereka, memancing terasa seperti hal sepele. Tapi ketika mereka bertiga tiba di sebuah danau, Du Guhuan Tian tercengang. Meskipun ikan di sana terlihat kecil, tapi aura ikan itu sangat kuat, seperti dewa, berenang di dalam air. "Ini ikan yang kamu maksud?" tanya Du Guhuan Tian pada Luo Han. "Iya, tapi menangkapnya mudah bagi kakak pemancing," jawab Luo Han. Du Guhuan Tian langsung melihat ke Lin Tian dan berkata, "Guru, apakah ini pemahamanku yang salah atau ekspresinya?" "Tidak ada yang salah, memang itu kakak pemancingnya. Dia bukan pemancing biasa," jawab Lin Tian sambil tersenyum, lalu membiarkan Luo Han memimpin jalan. Tak lama, mereka sampai di sebuah tepi sungai, di mana ada sebuah gubuk dan seorang pria sedang memancing di atas batu besar. Pria itu duduk tak bergerak, seperti manusia batu, ditutupi lumut dan terlihat aneh. Ketika Luo Han melihatnya, dia berseru dengan gembira, "Kakak pemancing." Pada saat ini, lumut itu mulai bergerak seperti bunga dan tanaman tertiup angin, dan lumpur pun rontok satu persatu. Joran di tangannya sedikit bergerak, dan seekor ikan berhasil ditangkap. Itu adalah ikan berwarna-warni yang langsung melayang ke arah Luo Han. Ketika Luo Han melihat ikan yang indah itu, dia berkata dengan gembira, "Terima kasih, kakak pemancing." Setelah itu, Luo Han meletakkan ikan itu di sampingnya, sementara Lin Tian merasa sangat senang melihat Luo Han bahagia untuk pertama kalinya. Sedangkan Du Guhuan Tian berkata dengan heran, "Guru, apakah orang ini hebat?" "Lebih hebat dari Nona Luo." Kata-kata Lin Tian mengejutkan Du Guhuan Tian. Maka dia berkata dengan canggung, "Guru, Anda sedang bercanda, ya?" "Menurutmu aku bercanda?" Lin Tian balik bertanya. Du Guhuan Tian pun berkata dengan canggung, "Guru, apakah Anda ingin bertanya padanya tentang tanah tandus itu?" "Coba saja." Lin Tian tahu bahwa orang ini pasti seorang dari ras dewa, jadi dia perlahan-lahan mendekat dan ingin menyapanya. Tapi pemancing itu lebih dingin daripada Luo Han. Dengan wajah dingin dia berkata, "Siapa kau?" Luo Han hendak menjelaskan, tapi si pemancing berkata, "Aku sedang bertanya pada mereka, jangan menyela." "Kakak pemancing." Luo Han kesal, tapi si pemancing tidak peduli dan terus menatap Lin Tian. Pada saat yang sama, aliran udara kuat keluar darinya hingga Du Guhuan Tian sulit bernapas. "Guru, aku." Tapi Lin Tian berkata kepada si pemancing, "Kami berasal dari luar." "Tentu saja aku tahu kalian dari luar. Aku tidak buta. Tapi yang ingin kutanyakan adalah, kenapa kamu mengikuti Luo Han?" Lin Tian tertawa, "Dia yang mengikuti aku, bukan aku yang mengikutinya." "Dia mengikutimu? Kamu kira aku bodoh?" Pemancing itu jelas marah, tapi Luo Han buru-buru berkata, "Kakak pemancing, sungguh aku yang mengejar-ngejarnya. Kamu terlalu polos. Pasti dia menipumu, makanya kamu mengikutinya, kan?" tanya si pemancing penuh perhatian pada Luo Han.
Luo Han menggelengkan kepala, tidak, sungguh tidak. Kalau begitu, kenapa? Pemancing itu terus menatap Lin Tian dan menuntut jawaban. Lin Tian berpikir sejenak dan berkata, aku mendapat pengakuan dari kuil lautan, dan juga mempelajari Luo Shenku dari ras Dewa Luo. Dia mengikutiku hanya karena ingin aku memainkannya untuknya. Kamu tahu Luo Shenku? Pemancing itu sedikit terkejut dan menatap Lin Tian dengan aneh. Lin Tian menjawab, iya. Tapi pemancing itu tidak percaya. Tidak mungkin, kamu pasti berbohong padaku. Kalau begitu, mau coba dengar? Lin Tian ingin menguji efeknya terhadap ras dewa. Si pemancing pun tertarik dan berkata, ayo, aku ingin lihat apakah kamu bohong atau tidak. Saat itu, Lin Tian mengeluarkan gukinnya dan mulai bermain, sementara Dugu Huan Tian tertidur lagi. Luo Han menikmati alunan musik itu dengan khusyuk, tapi kening si pemancing berkerut, dan tubuhnya mengeluarkan gelombang energi seolah berusaha menahan suara Qin Lin Tian. Setelah beberapa saat, dia pun berseru, cukup, hentikan. Sikap pemancing itu terhadap Lin Tian pun melunak. Kamu bilang kamu sudah mendapat pengakuan dari kuil lautan? Iya. Boleh aku lihat? Si pemancing masih ragu, tapi Lin Tian membuka telapak tangannya, dan muncul bayangan, model, kuil lautan di sana. Si pemancing pun menurunkan sikap waspadanya, maaf tadi. Tidak apa-apa. Lin Tian menjawab sopan, dan Dugu Huan Tian merasa lega saat melihat orang itu tidak lagi bersikap kasar. Saat itu, si pemancing bertanya kepada Luo Han, aku tidak tahu, ada keperluan apa kalian mencariku? Ya, dia yang mencarimu, kata Luo Han polos sambil menunjuk ke Lin Tian. Lin Tian tersenyum kikuk, memang aku yang mencarimu. Kamu mencariku? Untuk apa? Pemancing itu bingung. Lin Tian ragu sejenak dan berkata, sejujurnya, aku ingin tahu tentang tanah tandus ini. Kamu ingin menjelajahi tanah tandus? Iya. Pemancing itu jadi canggung, anak muda, bukan aku tak mau memberitahumu, tapi ras dewa punya aturan. Tak ada yang boleh memberitahu berita tentang tanah tandus kepada non-ras dewa. Kalau melanggar, akan kena kutukan, dan bisa musnah. Lin Tian bertanya, jadi, benar-benar tidak boleh dikatakan? Benar, tidak bisa. Si pemancing benar-benar tidak bisa membantu Lin Tian, yang akhirnya merasa kecewa. Luo Han, yang melihat Lin Tian tampak sedih, berkata kepada si pemancing, kakak pemancing, tolong bantu dia. Lihat, dia hampir menangis. Lin Tian langsung menutup wajahnya, aku menangis? Sementara itu, Dugu Huan Tian berkata sambil tersenyum, guru, dia benar-benar seperti anak kecil. Lin Tian hanya bisa pasrah, sementara si pemancing menghela napas, Luo Han, bukan aku tidak mau membantu, tapi kalau aku bicara, aku bisa mati. Luo Han tak tahu harus berkata apa, sementara Lin Tian tersenyum pada si pemancing, kalau begitu, bolehkah aku tanya beberapa hal lain? Yang tidak berkaitan dengan tanah tandus? Asal bukan soal tanah tandus, jawab si pemancing. Lin Tian penasaran, asal bukan tentang tanah tandus, boleh? Boleh. Lin Tian berpikir sejenak lalu bertanya, kenapa kalian tidak bisa meninggalkan tanah tandus? Aku bilang, jangan tanya soal tanah tandus. Si pemancing tersenyum. Lin Tian ingin bertanya lebih jauh, tapi jelas tidak akan mendapat jawaban. Maka dia bertanya, kalau begitu, bagaimana kalau aku minta bantuanmu untuk menghadapi seseorang? Menghadapi seseorang? Si pemancing curiga. Ya, menghadapi orang lain, tidak masalah, kan? Asal bukan tentang tanah tandus. Setelah mengangguk, Lin Tian berkata, ada seseorang di sekitar sini yang terus mengawasi aku. Bisakah kau menangkapnya dan membawanya ke aku? Di sekitar sini, ada orang? Si pemancing melihat-lihat tapi tak menemukan apapun. Lin Tian pun memberitahu tempat persembunyian orang itu. Si pemancing menatap Lin Tian curiga, bagaimana kau tahu? Dia sudah lama mengikutiku, tapi aku tak bisa menghadapinya, kata Lin Tian. Pemancing itu tersenyum, itu mudah saja. Tapi orang itu cukup kuat. Aku harus pastikan dia tidak bisa kabur, jadi kau harus menunggu. Terima kasih, kata Lin Tian. Si pemancing pun mengeluarkan jaring ikannya dan mulai beraksi di sekitar situ. Sekelompok ikan pun muncul. Di sisi lain, Dugu Huan Tian bingung, guru, apa yang dia lakukan? Aku juga tidak tahu, kata Lin Tian, sambil memperhatikan si pemancing yang tampaknya sedang mempersiapkan sesuatu. Sedangkan Luo Han menatap ikan-ikan itu dengan bingung, kenapa kakak pemancing menangkap begitu banyak ikan? Pada saat itu, si pemancing melemparkan semua ikan itu ke udara. Saat ikan-ikan itu mencapai udara, langit berubah menjadi lautan, dan ikan-ikan itu berenang dengan cepat. Dugu Huan Tian terkejut dan berkata, ini mengerikan. Kaum dewa memang luar biasa.
Lin Tian tak bisa menahan diri untuk tidak menghela napas, sekaligus mengonfirmasi perbedaan antara dirinya dan kaum dewa. Saat itu, ikan-ikan tersebut tiba-tiba berenang ke suatu area, lalu mereka memuntahkan gelembung-gelembung yang tak terhitung jumlahnya. Gelembung-gelembung itu membentuk sebuah penghalang besar, dan di dalam penghalang itu, segera muncul sesosok bayangan, pembunuh salju, Snow Killer. Wajahnya agak seperti katak, matanya membelalak, dan dia berkata, "Pemancing, apa maksudmu ini?" Pemancing itu menatap Snow Killer. "Di sini aku yang berkuasa. Tidak ada yang boleh masuk tanpa izin dariku." "Tapi mereka juga masuk, bukan? Mereka sekarang adalah temanku," kata si pemancing. Snow Killer pun gusar dan berkata, "Pemancing, aku ini Dewa Salju. Sebaiknya kau pikirkan baik-baik. Aku perlu peduli dengan status Dewa Salju?" Pemancing itu marah, dan Snow Killer menggertakkan giginya. "Apa yang kau mau lakukan?" "Mencederaimu, lalu memberimu pada dia." Si pemancing menunjuk ke Lin Tian, dan Snow Killer buru-buru berkata, "Dia hanya manusia biasa. Kau adalah kaum dewa, bagaimana bisa mendengarkan dia? Kalau dia manusia biasa, dia tidak akan diakui oleh benda suci kaum Luo." Mendengar benda suci, Lin Tian bergumam, "Apakah kuil laut itu benda suci kaum Luo?" Snow Killer berkata dengan marah, "Aku tak peduli siapa kamu. Jika hari ini kamu berani melawan, aku takkan membiarkanmu pergi. Tunggu sampai kepala suku kalian datang baru kita bicara lagi." Selesai berkata, kekuatan si pemancing dilepaskan. Gelembung-gelembung yang dimuntahkan ikan-ikan itu menyatu, dan kemudian meledak dengan suara berderak. Snow Killer langsung terluka parah dan jatuh dari udara menghantam tanah. Dugu Huan Tian pun berseru, "Ikan-ikan itu, sekuat itu?" Dalam hati Lin Tian juga bingung. Dia kemudian melangkah pelan-pelan mendekati Snow Killer. Saat itu, Snow Killer yang terluka parah bangkit dan hendak melarikan diri. Lin Tian melepaskan tanduk tunggal Shenyou miliknya. Penutup hitam menjebak Snow Killer yang tak bisa kabur. Dia hanya bisa menatap Lin Tian dengan marah. "Anak, kamu pikir kamu menang?" "Tentu saja tidak." Lin Tian tersenyum, lalu berubah menjadi roh dan langsung masuk ke dalam tubuh Snow Killer. Si pemancing yang mengamati bergumam sendiri, seorang raja dewa, bisa memiliki kemampuan seperti ini, sungguh luar biasa. Saat itu, Lin Tian telah memasuki ruang kesadaran Snow Killer, di mana roh Snow Killer masih sangat kuat. Dia segera mengunci ruang kesadarannya dan tertawa. "Anak, kau pikir karena tubuhku terluka, kau bisa mengalahkanku?" "Tentu saja," kata Lin Tian sambil tersenyum percaya diri. Namun Snow Killer tertawa, "Jangan mengira aku menggertakmu. Yang terluka hanya tubuhku, tapi rohnya masih utuh. Tahu tidak sekuat apa roh kami? Kalau begitu, biar kulihat sekuat apa rohmu." Lin Tian tertawa, dan Snow Killer mendengus, "Mati kau." Roh Snow Killer langsung membekukan Lin Tian, tapi Lin Tian malah tertawa kecil dan berkata, "Memang kuat, tapi sayangnya aku pernah ke suatu tempat dan mempelajari banyak kemampuan." Dalam sekejap, roh Lin Tian menghilang, muncul di belakang Snow Killer, dan menggunakan teknik peminjaman roh. Bukan hanya itu, Lin Tian juga memberikan jurus ilusi padanya. Dengan cara itu, kekuatan roh Lin Tian setara dengan lawannya, namun Snow Killer yang sedang lemah langsung terluka parah. "Kau?" Snow Killer mundur beberapa langkah, mulai panik. Lin Tian tersenyum, "Mungkin aku tidak sekuatmu, tapi aku tidak takut padamu." Snow Killer menggertakkan gigi, "Kalau bukan karena pemancing yang melukaiku, rohnya yang lemah seperti kamu takkan bisa masuk ke kesadaranku." "Benar, tapi tidak ada, kalau di dunia ini." Setelah berkata begitu, Lin Tian melancarkan serangan lain dan membuat Snow Killer semakin terluka. Snow Killer pun mulai panik dan bahkan memohon, "Kau mau apa?" "Aku butuh rohmu," jawab Lin Tian, lalu bersiap melakukan penyegelan roh. Namun, roh lawan begitu kuat, sudah melampaui dewa biasa. Ini adalah puncak kekuatan roh dalam hidup Lin Tian, juga sudah setingkat dengan pemujaan dewa. Ketika Lin Tian mencoba menguasainya, roh yang terlalu kuat itu hampir mengguncang jiwanya sendiri. Lin Tian segera menggunakan resolusi Dewa Tidur, karena teknik ini mampu menenangkan jiwa dan memulihkan energi dengan cepat. Lin Tian yang sebelumnya lelah, segera pulih kembali. Snow Killer pun terkejut, "Kau cuma dewa kecil, kenapa bisa mengendalikan aku?" "Kalau tak mau mati, jangan banyak gerak," kata Lin Tian, lalu mulai mencuri ingatan Snow Killer. Namun,
ingatan itu seperti diselimuti awan, tak bisa dibaca. Wajah Lin Tian menjadi serius. Kenapa bisa begini? Kenapa manusia biasa bisa memiliki roh sekuat ini? Snow Killer tak habis pikir. Tak usah tanya banyak, kata Lin Tian. Sekarang, aku akan tanya, dan kau jawab. Apa maksudmu? Tentu saja, aku ingin tahu beberapa hal, dan butuh jawaban darimu. Snow Killer pun menjadi tegang. Anak muda, ada beberapa hal yang tak bisa aku katakan. Kalau sampai kukatakan, rohnya akan hancur seketika. Lin Tian tidak percaya, menatapnya dan bertanya, apa itu Wasteland? Tempat ini sebenarnya apa? Kaum dewa seperti kalian ada berapa banyak? Dan kenapa kalian hanya ada di Wasteland, tidak di kerajaan dewa? Tidak bisa dijawab. Snow Killer jelas tahu jawabannya, tapi tidak berani menjawab, seolah takut sesuatu. Lin Tian jadi curiga, kau takut aku membiarkanmu hidup? Kalau kau membunuhku, aku bisa bangkit kembali. Tapi jika aku mati karena kutukan, aku tak bisa bangkit. Mendengar itu, Lin Tian bertanya, kau bisa bangkit kalau mati? Tentu. Jawaban Snow Killer tegas, tapi Lin Tian setengah percaya dan menatapnya lama. Lalu, bagaimana aku bisa melihat ingatanmu? Untuk pertanyaan ini, Snow Killer menjawab tanpa ragu, kalau kau ingin melihat ingatanku, hanya ada satu cara. Kau juga harus menjadi kaum dewa, memiliki darah kaum dewa. Darah kaum dewa? Benar. Kalau kau punya darah kaum dewa, kau bisa melihat ingatanku, dan bahkan tahu banyak hal tentang Wasteland waktu itu, jelas Snow Killer. Ketika sang tetua mendengar kata-kata Lin Tian, dia berpikir, kau, apa yang bisa kau lakukan padaku? Oh, menurutmu kau masih punya cara lain untuk menghadapiku? Tanya Lin Tian sambil tersenyum, dan sang tetua menatap Lin Tian dengan marah. Sepertinya kalau aku tidak memberimu pelajaran, kau benar-benar mengira tidak ada orang kuat di aliansi pengusir iblis kami. Aku tunggu dan lihat, apa yang bisa kau lakukan padaku. Lin Tian tersenyum kepada tetua itu, dan sang tetua menatap dingin lalu berteriak, panggil para penakluk iblis. Saat itu juga, muncul puluhan orang di aula utama, memancarkan cahaya keemasan, namun mata mereka kosong, tanpa semangat. Orang-orang yang hadir pun terkejut, dan tetua Ao yang bersembunyi dalam kegelapan segera berkata kepada Lin Tian, itu adalah para prajurit mati milik pengusir iblis. Katanya mereka adalah orang mati hidup, tak merasakan sakit, dan kekuatan serangan mereka sangat mengerikan. Tetua itu menatap Lin Tian dingin, anak muda, lihat ini. Melihat itu, Lin Tian tersenyum, dan sang tetua membentak, apa yang kau tertawakan? Aku tertawa pada kebodohanmu, menggunakan orang lemah seperti itu. Orang lemah? Wajah sang tetua berubah masam, sementara yang lain di aula berkomentar, ada yang berkata kepada Lin Tian, anak muda, ini adalah prajurit mati penakluk iblis. Konon bahkan bisa mengalahkan iblis tingkat dewa. Benar, mereka bisa bergabung dan menaklukkan penguasa iblis. Banyak orang memuji para prajurit mati itu, namun Lin Tian tak peduli. Ia menatap mereka dan berkata, mereka hanya segerombolan mayat hidup. Sepertinya kau memang perlu merasakan kekuatan mereka dan melihat bagaimana mereka mati, kata tetua itu, dan prajurit-prajurit mati pun mulai bergerak, salah satu dari mereka langsung menyerang Lin Tian. Namun Lin Tian langsung menghilang. Tetua itu berkata dingin, kau pikir bisa sembunyi hanya dengan menghilang? Ia melepaskan hawa dingin yang memenuhi seluruh aula, dan membuat pergerakan Lin Tian tampak jelas. Orang-orang berseru, lihat! Dia di sana. Dia muncul lagi. Para prajurit mati langsung menyerang Lin Tian yang bergerak, memaksanya terus bergerak. Dalam proses itu, Lin Tian mengaktifkan bidang kekuatannya, lalu muncul pedang-pedang api di sekelilingnya. Kemanapun ia bergerak, bayangan pedang itu ikut bergerak, menghantam para prajurit mati satu persatu. Namun para prajurit mati itu tidak merasakan sakit. Maka Lin Tian terus menyerang tanpa henti. Akhirnya, mereka mulai berdarah, namun tetap menyerang dengan kegilaan. Hingga akhirnya tubuh mereka kehilangan anggota badan, barulah mereka berhenti dan kekuatan mereka melemah. Orang-orang di aliansi pengusir iblis ketakutan, tidak menyangka Lin Tian begitu mengerikan. Huang Futian dengan panik bertanya, Guru, sekarang harus bagaimana? Dia hanya Raja Dewa. Apa yang perlu ditakutkan? Tetua itu masih meremehkan Lin Tian, namun Huang Futian mulai menyadari bahwa Lin Tian tidak sesederhana itu. Setelah semua prajurit mati itu dikalahkan, Lin Tian kembali menatap tetua itu.
Apa yang ingin kau katakan sekarang? Tetua itu tampak tenang, itu hanya pembuka. Pembuka? Lin Tian tidak yakin apakah dia serius atau hanya menggertak, dan orang-orang di aula terkejut. Pembuka? Apakah tetua masih punya kekuatan lebih besar? Ya, pasti ada, seru beberapa orang yang mengidolakannya. Selama ada tetua, kita pasti aman, ujar yang lain. Saat itu, lengan sang tetua mulai tumbuh, tanpa ada aliran udara biru di sana, membuat semua orang terkejut. Lengannya tumbuh lagi. Bagaimana mungkin? Guru, kau tumbuh lengan? Lengan sang tetua pun muncul, ditutupi sisik biru seperti sisik ikan, membuat semua orang ketakutan. Lin Tian tertawa, katanya ada ras manusia dari laut dalam, lengannya bisa berubah menjadi sisik dan memiliki kekuatan sihir yang mengejutkan. Kau tahu, ya? Sang tetua tampak agak menyimpang, tapi Lin Tian tetap santai. Ia berkata, sudah lama aku tidak bertemu lawan yang menarik. Apa? Kau pikir bisa mengalahkanku? Apa salahnya? Lin Tian tersenyum santai. Kalau begitu, biar aku tunjukkan kekuatanku, seru sang tetua. Tiba-tiba, tangan bersisik itu mencengkeram lengan Lin Tian. Orang-orang berseru kaget, dan sang tetua berkata, sekarang jika aku aktifkan kekuatanku, kau akan lebih baik mati daripada hidup. Kau memang hebat dalam menyerang dari jarak jauh, tapi sayangnya kau bertemu denganku, kata Lin Tian sambil tertawa jahat. Ia mengaktifkan kekuatan penyerapan dalam tubuhnya, membuat kekuatan di lengan tetua mulai melemah. Sang tetua terkejut, menatap Lin Tian seperti monster. Lin Tian tersenyum dan berkata, aku akan lumpuhkan lenganmu. Ia terus menyerap kekuatan, membuat tetua itu ketakutan dan mundur beberapa langkah, tidak berani menyerang lagi. Lin Tian tersenyum. Kenapa? Takut? Mendengar ini, sang tetua marah dan menatap Lin Tian. Jangan sombong dulu, anak muda. Ini baru permulaan. Oh, masih ada lagi? Tanya Lin Tian sambil tersenyum. Tatapan sang tetua menjadi dingin, dan tiba-tiba muncullah gelembung-gelembung di sekeliling mereka, seperti di dasar laut. Semua orang terkejut dan penasaran. Huang Futian berseru, itu adalah bidang laut dalam milik guruku. Bidang laut dalam? Kebanyakan orang tidak tahu apa itu, tapi Huang Futian tahu, dan tetua Ao pun memperingatkan Lin Tian. Tuan, hati-hati. Bidang ini menghasilkan tekanan yang luar biasa. Tekanan? Lin Tian tampak tertawa kecil, namun bidang kekuatan itu mulai diperkuat. Huang Futian membanggakan, bidang milik guruku akan menghasilkan tekanan laut dalam yang luar biasa, bisa menghancurkan Kaisar Dewa 9 Bintang dalam sekejap. Bahkan tubuh setengah langkah dewa pun bisa robek sedikit demi sedikit. Kalau dewa sejati, tak akan bisa lolos. Orang-orang pun percaya dan memuja sang tetua, sementara tetua itu menatap Lin Tian. Anak muda, ini bukan lelucon. Kau pikir aku takut tekananmu? Lin Tian malah tersenyum santai, dan sang tetua berkata, omong kosong. Kekuatan ini bisa menghancurkanmu. Melihat hal ini, Dugu Huan Tian bertanya kepada pemilik toko berjanggut putih, pemilik toko, bukankah Gunung Dewa ini adalah tempat berkumpulnya orang-orang bukan dewa? Kenapa ada juga orang dari suku dewa? Ketika orang-orang mendengar ini, mereka semua tersenyum aneh, dan pemilik toko berjanggut putih melirik sinis. Siapa bilang hanya orang bukan dewa yang berkumpul di Gunung Dewa? Bergabung dengan sinagoga itu kan untuk mencari kesempatan membuka garis keturunan suku dewa dan menjadi bagian dari mereka? Dugu Huan Tian menggaruk kepalanya, merasa bahwa dirinya sudah menjadi bagian dari keluarga dewa, jadi tidak perlu ikut aktivitas itu. Pemilik toko berjanggut putih tertawa, garis keturunan suku dewa itu ada tingkatannya. Kalau merasa garis keturunannya kurang bagus, kenapa tidak coba ubah lagi? Oh, Dugu Huan Tian akhirnya mengerti, lalu menatap Luohan, kamu, kualitasnya bagaimana? Saat itu, Lin Tian berkata kepada Dugu Huan Tian, jangan tanya, dia cuma tahu namanya dan beberapa temannya. Itu benar juga. Dugu Huan Tian kemudian mengambil formulir putih dan menjilatnya, sementara Lin Tian memberikan formulir hitam kepada Luohan. Luohan tampak curiga, dan melihat kolom-kolom di formulir itu, bagaimana cara mengisinya? Lin Tian melihatnya dan menemukan bahwa formulir itu tidak hanya meminta nama, tapi juga garis keturunan. Lin Tian ragu, apa garis keturunanmu? Garis keturunan? Apa itu? Wajah Luohan tampak penasaran, dan Lin Tian pun berkata, begini saja,
Aku akan ajari kamu cara menggerakkan kekuatan roh dalam tubuhmu. Nanti kamu akan tahu garis keturunanmu. Baik. Luohan menurut pada semua perkataan Lin Tian. Setelah diajari, Luohan pun mencobanya, dan bayangan besar seekor burung biru air muncul di belakangnya. Ini, Lin Tian melihat garis keturunan aneh ini untuk pertama kalinya. Tepatnya, dia memang tidak mengenal banyak jenisnya. Tapi pemilik toko tampak terkejut dan tergagap. 9 bintang, 9 burung biru. Luohan tidak tahu apa itu 9 burung biru, tapi ketika dia berhenti, bayangan itu pun menghilang. Pemilik toko segera berkata dengan hormat kepada Luohan, "Nona, siapa namamu?" "Luohan," jawab Luohan, dan pemilik toko pun gemetar. "Kamu memiliki darah 9 bintang, jadi tidak perlu lagi ke kuil." Tapi Dugu Huan Tian bingung, kenapa tidak perlu, pemilik toko? Pemilik toko memandangnya sinis. Di Sinto, selain beberapa darah langka, darah 9 bintang adalah yang terkuat, lalu 8 bintang, dan seterusnya sampai 1 bintang. Tak heran Dugu Huan Tian tak menyangka bahwa Luohan berada di tingkat paling atas. Tak heran juga pemilik toko tak merasa perlu dia ikut. Tapi Luohan bersikeras, kemanapun dia pergi, aku akan ikut. Ini, pemilik toko bingung harus berbuat apa, tapi Luohan sudah mengisi formulir dan memberikannya kepada Lin Tian. Lin Tian pun mengisi miliknya dan memberikannya kepada pemilik toko. Pemilik toko menyimpan formulir mereka bertiga dan berkata, "Nanti malam, di luar toko, akan ada orang yang menuntun kalian ke gerbang gunung." Lin Tian mengangguk, lalu membawa Luohan dan Dugu Huan Tian pergi, sementara orang-orang di toko mulai membicarakan hal itu. Saat Lin Tian menemukan sebuah rumah teh dan duduk, Dugu Huan Tian tidak bisa tenang dan berkata, "Guru, aku akan cari tahu lebih banyak soal kuil." "Baik, silakan." Dengan izin Lin Tian, Dugu Huan Tian langsung pergi seperti monyet. Namun Lin Tian menyadari bahwa banyak orang dari suku dewa yang menatap Luohan. Jelas, darah 9 bintang Luohan telah mengejutkan mereka. Ini membuat Lin Tian sedikit khawatir, dan dia bergumam pada dirinya sendiri, dia punya darah sekuat ini, pasti akan menimbulkan masalah yang tak perlu. Namun Luohan berkedip dan bertanya polos, "Kenapa banyak orang melihatku?" "Karena kamu sangat cantik," jawab Lin Tian sambil tersenyum, tapi Luohan bertanya heran, "Cantik? Apa itu?" Lin Tian pun terpaksa menjelaskan apa itu kecantikan. Sebagai gadis yang baru masuk ke dunia sekuler, Luohan mendengarkan penjelasan Lin Tian dengan tenang. Setengah jam kemudian, seorang pemuda tampan berbaju zirah biru mendekat dan berkata dengan senyum sopan kepada Luohan, "Nona, boleh saya tahu siapa nama Anda?" Lin Tian memperhatikan pemuda itu, yang diikuti oleh beberapa pengikut kecil, tampaknya bukan orang biasa. Tak hanya itu, pemuda itu juga memperingatkan Lin Tian, "Kalau tak mau mati, pergilah dari sini." Lin Tian tak menyangka masalah datang secepat itu. Namun Luohan berkata, "Aku tidak mengenalmu." Setelah itu, Luohan melanjutkan meminta Lin Tian menceritakan kisah padanya. Beberapa pemuda lain tidak senang, dan memperkenalkan diri, "Aku adalah pemimpin muda klan Kerah Biru, Lan Yuki, yaitu pemimpin masa depan klan kami." Orang-orang di sekitar langsung terkejut. Lin Tian tidak tahu asal-usul klan Dewa Kerah Biru, jadi dia tidak terlalu peduli. Sementara Luohan mengabaikan Lan Yuki seolah-olah dia tidak ada. Lan Yuki menjadi tidak senang dan tersenyum kaku. "Nona, kenapa begitu tidak sopan?" Saat itu, Sue Bian muncul dan tersenyum. "Tuan Muda Lan, jangan buang energi." Dua orang ini sepertinya tidak takut pada apapun. "Siapa kamu?" Lan Yuki melotot, dan ketika Lin Tian serta Luohan melihat Sue Bian, mereka bingung. Karena Sue Bian dulunya dibunuh oleh kepala suku salju, tapi sekarang muncul dalam keadaan hidup. Sue Bian tersenyum pada Lin Tian dan Lan Yuki, lalu berkata kepada mereka, "Dua orang ini sebelumnya datang ke suku kami, suku Dewa Salju, dan membuat kekacauan, tapi mereka memang cukup hebat hingga bisa melarikan diri dari sana." Ketika orang-orang mendengar bahwa Lin Tian dan Luohan pernah menantang suku Dewa Salju, mereka terkejut. Beberapa orang berbisik, "Bukankah suku Dewa Salju salah satu dari 10 suku dewa terkuat?" Dua orang ini sungguh berani. Ketika mendengar itu, Lan Yuki tidak bisa menahan diri lagi. Dia langsung berkata, "Nona, aku rasa kamu punya darah yang bagus, bagaimana kalau berteman denganku?" "Aku tidak ingin teman seperti kamu," jawab Luohan, dan Lan Yuki langsung marah, "Aku ini dewa dari klan Kerah Biru, kamu meremehkanku?" Lin Tian tahu ini akan menimbulkan banyak masalah, jadi dia mencoba menguji identitas Luohan, apakah itu bisa membuat orang lain mundur.
Maka dia berkata, dia berasal dari klan Luo Shen. Jadi memang tidak akan memandangmu. Begitu kata-kata itu keluar, semua orang langsung terkejut. Seperti yang Lin Tian duga, nama klan Luo Shen memang sangat terkenal. Bahkan Lan Yuqi yang mengaku sebagai pemimpin muda klan Kerah Biru pun berubah wajah, tapi dia tanpa berpikir dan berkata ragu. Katanya klan Luo sudah menghilang. Kenapa bisa muncul di sini? Orang-orang lain juga mengatakan hal yang sama, sementara Sui Bian menambahkan, kurasa mereka hanya pura-pura dari klan Luo. Qi Lanyu sangat setuju dengan Sui Fang. Jadi dia menertawakan Sui Fang. Ya, kamu benar. Mereka hanya berpura-pura berasal dari klan Dewa Luo. Tuanku Muda Biru, orang-orang penipu seperti ini tidak boleh diperlakukan dengan baik, kata Sui Fang, sementara Qi Lanyu memandang Luo Han dan tersenyum. Gadis, selama kamu mau berteman denganku dan mengakui bahwa kamu hanya berpura-pura dari klan Dewa Luo, aku tidak akan mempermasalahkannya. Namun, karena tingkat kecerdasannya seperti anak kecil, apapun yang dikatakan oleh Qi Lanyu tidak dimengerti oleh Luo Han, bahkan dia tidak memandangnya. Kalau saja aku bisa bertarung di kota ini, aku pasti sudah menangkapmu, gumam Lanyu dengan kesal sebelum berbalik dan pergi. Sebelum pergi, dia berkata pada Lin Tian, jangan sampai aku mendapat kesempatan, atau kau akan kuberi pelajaran. Tapi Luo Han tetap tidak menggubrisnya, membuat Lanyu merasa dipermalukan. Ia mendengus, pergi. Kemudian dia membawa orang-orangnya pergi, sementara Sui Fang duduk di meja bersama Lin Tian dan Luo Han. Tersenyum, tak kusangka kita bertemu lagi seperti ini. Kenapa kamu tidak mati? Tanya Lin Tian spontan. Sui Fang tersenyum, ketua klanku menyuruhku berpura-pura mati. Lin Tian tersenyum kecut, harusnya aku tahu kalian bekerja sama. Bukan dia yang bekerja sama denganku, tapi aku yang bekerja sama dengannya, jawab Sui Fang dengan senyum licik. Lin Tian pun berkata, berani sekali kamu datang ke sini, tidak takut aku akan membereskanmu lagi? Anak muda, aku tahu kamu ingin gadis itu menyerangku, tapi kamu sudah lihat sendiri, semua kekuatan sihir di sini tidak bisa digunakan. Jadi kamu juga tak bisa menyuruh dia menyerangku. Lin Tian tersenyum, apa kau pikir dia akan mengikuti aturan tempat ini? Sui Fang langsung mundur sambil tertawa, di kota ini, semua sihir akan menjadi tidak berguna. Coba saja kalau tidak percaya. Mendengarnya, Lin Tian pun mencoba dan memang benar, sihirnya gagal terkumpul. Ia pun tertawa, pantas saja kota ini damai, ternyata alasannya ini. Sui Fang tersenyum, aku tunggu kau di Jushinyuan. Setelah itu, ia pun pergi sambil tertawa, seolah sudah menang atas Lin Tian. Namun Luo Han, yang tak mengerti apa-apa, bertanya penasaran, kenapa dia tertawa? Hanya badut, tidak usah pedulikan dia, jawab Lin Tian. Luo Han pun terus menggoda Lin Tian agar menjelaskan berbagai hal menarik. Lin Tian hanya bisa mengeluh dalam hati, seandainya tadi aku tidak memberitahunya apa itu cantik. Tapi Luo Han sangat menyukai penjelasan Lin Tian, jadi Lin Tian pun terus menjelaskan sampai beberapa jam kemudian, Dugu Huan Tian kembali. Guru, aku sudah keliling dan menemukan banyak hal menarik, kata Dugu Huan Tian dengan semangat. Lin Tian penasaran. Oh? Ceritakan. Pertama, sinagoga ini akan mengumpulkan banyak jenius dari berbagai klan dewa, dan mereka berharap bisa memperkuat darah mereka lewat kolam darah di sinagoga itu. Kedua, banyak orang, termasuk yang bukan dari klan dewa seperti kita, yang bergabung dengan tempat ini dengan harapan suatu hari bisa memiliki darah keturunan dewa. Setelah mendengar itu, Lin Tian berkata, kelihatannya dua informasi itu tidak terlalu istimewa. Tapi aku punya satu lagi. Oh, apa itu? Orang-orang yang bukan dari klan dewa tidak bisa meninggalkan tanah terlantar ini, seperti berada di dalam labirin besar, mereka tidak bisa keluar. Jadi maksudmu, kita sekarang pun tidak bisa meninggalkan tanah terlantar ini? Tanya Lin Tian penasaran. Ya, memang begitu, jawab Dugu Huan Tian sambil mengangguk. Lin Tian tersenyum pahit, pantas saja kabar ini tidak menyebar. Dugu Huan Tian juga berkata, meskipun sinagoga ini bilang semua makhluk itu setara, seperti yang kau bilang, kenyataannya tetap ada tingkatan, terutama bagi para klan dewa yang punya kedudukan tinggi. Jadi banyak dewa biasa atau bukan dewa akan tunduk pada mereka. Jadi klan dewa pun ada tingkatan? Tanya Lin Tian. Ya, tapi tidak ada yang tahu pasti bagaimana membaginya, karena orang-orang klan dewa tidak akan memberitahu hal-hal ini kepada orang luar, kecuali jika orang itu memiliki darah keturunan dewa. Lin Tian mengangguk. Dia sudah menyadari bahwa untuk mengetahui seluk-beluk tanah terlantar dan menemukan Nangong Sui, ia harus mengikuti ujian terlebih dahulu dan mendapatkan darah keturunan dewa.
Melihat Lin Tian merenung, Dugu Huan Tian tersenyum. "Guru, bagaimana? Yakin bisa lulus?" "Yakin?" katanya. Ujian ini diadakan sebulan sekali, dan setiap kali diikuti oleh banyak orang, tapi 9 dari 10 orang gagal dan harus menunggu bulan berikutnya. Jadi aku ingin tahu apakah kau bisa lulus dalam sekali coba. Lin Tian belum melihat bentuk ujiannya, jadi ia tak bisa yakin. Kita lihat saja nanti setelah tahu bentuk ujiannya. Benar juga, kata Dugu Huan Tian. Lin Tian lalu melihat ke langit dan berkata, "Kurasa sebentar lagi malam." Dikatakan bahwa malam di tanah terlantar ini sangat panjang, dan bahkan lebih berbahaya dari siang hari. Lin Tian juga penasaran mengapa malam di sini bisa begitu lama, tapi sejak berada di sini, tak ada yang bisa menjelaskan. Lin Tian pun tersenyum, sepertinya darah klan dewa harus kita dapatkan. "Tolong bantu aku, Guru." Tiba-tiba Dugu Huan Tian terlihat sedih. Lin Tian tersenyum padanya dan berkata, "Bukankah kamu menganggap dirimu jenius?" "Aku pikir begitu, tapi setelah sampai di sini, aku sadar betapa jauhnya aku dari mereka." "Bagus kalau kamu sadar, karena kalau terus merasa hebat tanpa melihat kekurangan, kamu tidak akan berkembang," kata Lin Tian sambil tersenyum. Dugu Huan Tian tersipu malu. "Guru, aku masih punya kesadaran diri kok." Saat Lin Tian tersenyum, malam pun tiba dengan cepat. Lampu-lampu toko menyala di mana-mana. "Ayo pergi," kata Lin Tian sambil bangkit. Dugu Huan Tian dan Luohan pun mengikutinya. Ketika ketiganya sampai di toko, banyak orang sudah berkumpul di sana, tampaknya untuk bergabung juga. Melihat ini, Dugu Huan Tian terkejut. "Wah, banyak sekali orangnya." Lin Tian merasa aneh, kalau cuma sehari saja banyak, tak masalah. Tapi kalau setiap hari sebanyak ini, tempat ini benar-benar luar biasa menariknya. Mungkin saja memang banyak sekali orang klan dewa dan bukan klan dewa di tanah terlantar ini, duga Dugu Huan Tian. Lin Tian tersenyum pahit, kelihatannya kita benar-benar menemukan sesuatu yang menarik kali ini. Dugu Huan Tian pun mempersiapkan diri untuk menunjukkan kekuatannya. Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?